Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah doakan semoga kabar kalian baik dan sehat selalu ya di rumah. Oke, kembali lagi bersama Ustazah Nuril. Hari ini kita akan belajar materi IPS bab sejarah. Kira-kira penasaran nggak ya kita akan membahas materi tentang apa? Oke, daripada kalian penasaran, langsung saja kita ke materi. Seperti yang sudah Ustazah Nuril paparkan di depan, bahwa hari ini kita akan mempelajari materi IPS bab sejarah. Kira-kira sejarah apa ya yang akan kita bahas hari ini? Oke, kita next. Wah, ternyata pada pembahasan minggu ini kita akan membahas tentang asal-muasal kedudukan Jepang di Indonesia. Yang kedua, kita akan membahas tentang bagaimana usaha Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Yang ketiga, apa sajakah pengaruh kedudukan Jepang selama di Indonesia? Dan yang terakhir adalah bentuk perlawanan rakyat terhadap kependudukan Jepang di Indonesia. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah latar belakang penjajahan Jepang di Indonesia. Negara Jepang merupakan negara yang tertutup pada awalnya karena adanya perjanjian dengan Amerika, yaitu perjanjian Shimoda pada masa kekaisaran Tenno Meiji. Akhirnya Jepang pada tahun 1868 menjadi negara yang terbuka kepada dunia luar. Karena keterbukaan Jepang, oleh sebab itu mereka membutuhkan pangsa pasar dan pemasok kebutuhan negara Jepang. Sehingga negara Jepang melakukan imperialisme kepada daerah-daerah khususnya di benua Asia. Salah satunya adalah Tiongkok, Korea, dan Indonesia. Tujuan awalnya adalah untuk menguasai pangsa pasar dan memperoleh bahan baku yang murah. Kita tahu bahwa sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia itu sangatlah melimpah. Oleh sebab itu negara Jepang sangat tertarik untuk menduduki negara. Lalu, bagaimana cara Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia? Negara Jepang melakukan hal yang berbeda dari negara-negara di Eropa saat menjajah negara Indonesia seperti Portugis, Inggris, kemudian Spanyol, Belanda, dan lain sebagainya. Negara Jepang masuk ke Indonesia dengan jalur yang damai karena mereka menganggap bahwa negara Jepang adalah saudara tua bangsa Indonesia karena mereka satu benua, yaitu benua Asia. Kemudian, negara Jepang pada saat itu juga memperbolehkan rakyat Indonesia untuk memakai bahasa Indonesia di samping bahasa Jepang. Kemudian, mereka juga mengikut sertakan bangsa Indonesia pada organisasi bentukan Jepang, yaitu organisasi PETA. Kemudian, ada visi dan misi Jepang yang dinamakan 3A. Kemudian, selanjutnya, dalam menarik simpati umat Islam, negara Jepang itu mendirikan organisasi yang disebut sebagai Majelis Islam A'la. Next, negara Jepang juga memperbolehkan rakyat Indonesia mengibarkan bendera merah putih. Kemudian, lagu Indonesia Raya juga diperbolehkan dikumandangkan di samping lagu nasional Jepang, yaitu Kimi Gayo. Memberikan beasiswa untuk pelajar Indonesia yang mau ikut serta dalam organisasi PETA, dan yang terakhir adalah membebaskan tokoh-tokoh penting perjuangan rakyat Indonesia yang dipenjarakan oleh Belanda seperti I.R. Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, dan lain sebagainya. Lalu, apa sajakah pengaruh Jepang selama berada di Indonesia? Yang pertama, dalam bidang sosial. Ternyata selama Jepang menjajah Indonesia dalam tempo waktu 3,5 tahun, itu kesengsaraan rakyat semakin meningkat. Kesehatan rakyat juga semakin menurun dan kematian juga meningkat. Karena mereka sangat-sangat tersiksa akibat dari penjajahan Jepang. Yang kedua, kita lihat dari bidang pendidikan. Pendidikan juga mengalami kemunduran. Karena negara Jepang saat itu mewajibkan siswanya untuk kerja bakti dalam membantu Jepang untuk memenangkan Perang Dunia Kedua. Serta kurikulum yang diatur pada saat itu adalah kurikulum yang ditujukan untuk urusan perang raya atau Perang Dunia Kedua. Next, kita lihat pengaruhnya di bidang politik. Yang pertama, Jepang melarang segala bentuk rapat dan kegiatan politik. Jadi, dia itu sangat otoriter. Jepang itu kemudian menerapkan sistem autarki, di mana setiap daerah di Indonesia itu bebas untuk mengelola wilayahnya sendiri, seperti sistem otonomi. Membentuk pemerintahan militer
yang sama seperti di depan, yaitu organisasi PETA. Kemudian di bidang ekonomi, Jepang mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia Republik Indonesia, mengatur tanaman. Jadi Jepang ini membuat suatu peraturan di mana tanamannya itu hanya diperbolehkan beberapa jenis saja yang mendukung kegiatan perang dan laku untuk dijual. Bidang ekonomi yang terakhir adalah menerapkan romusa atau kerja paksa pada masa pemimpinan Jepang. Kalau Belanda kira-kira kerja paksanya namanya apa ya? Ada yang tahu tidak? Oke, betul sekali. Kalau zaman Belanda adalah kerja rodi, tapi kalau penjajahan Jepang namanya romusha. Oke, next kita beralih ke bidang budaya di sini. Yang pertama, para seniman diatur secara tegas oleh Jepang. Jika ada karyanya yang kontra, maka akan dipenjarakan oleh Jepang. Yang kedua, dalam bidang budaya, Jepang mendirikan pusat kebudayaan Jepang yang dinamakan Keimin Bunkei Shisodo. Yang ketiga, Jepang menggunakan penanggalan Jepang saat di Indonesia, memakai lagu dan bahasa Jepang, dan juga merayakan hari jadi Kaisar Hirohito. Ada satu lagi yang dipaksakan kepada rakyat Indonesia, yaitu rakyat Indonesia dipaksa untuk ikut serta menyembah matahari seperti negara Jepang. Adakah yang tahu apa nama agama menyembah matahari? Oke, namanya adalah agama Shinto. Diingat-ingat ya, agama menyembah matahari adalah agama Shinto. Oke, next di sini adalah materi yang terakhir, yaitu pemberontakan rakyat terhadap penjajahan Jepang. Jadi setelah merasa, wah Jepang ini ternyata membodohi rakyat Indonesia ya, tidak sesuai janjinya dan lain sebagainya, selama 3,5 tahun mereka merasakan kesengsaraan. Oleh sebab itu, rakyat mengalami pemberontakan. Banyak sekali pemberontakan yang dilakukan rakyat Indonesia, yang disimpulkan dalam bagan sebagai berikut. Yang pertama, pemberontakan dalam bentuk kerjasama atau kooperatif itu biasanya dilakukan oleh kaum-kaum terpelajar, kaum-kaum cendekiawan, dan lain sebagainya. Yang kedua, pemberontakan non-kooperatif itu pemberontakan yang dilakukan bukan dalam bentuk kerjasama, tapi bertingkat nasional. Yang terakhir adalah pemberontakan daerah yang digunakan setiap daerah untuk memukul mundur kekuasaan Jepang di negara Indonesia. Anata kara kurishimi o ubaeta sono toki watashi ni mo ikite yuku yuki ga warite kuru anata to deu made wa kodoku na sasurei bitu sono tenu no komori o kanji sasite aiwa sumorarabai tabi ni sukareta toki tada kokoro no tomoto watashi o yonde. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, yaitu mencari bentuk pemberontakan rakyat baik daerah maupun nasional dalam masa kependudukan Jepang. Minimal 1 pemberontakan dikirim ke email Ustazah. Oke, terima kasih. Sekian materi dari Ustazah. Ustazah mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyebutan, kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sekali lagi, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anak-anaknya Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi di materi berikutnya.